Tapi ada rencana yang menikah di sini sama orang Indonesia? Ada. Jadi Ada rencana ya. Habis subuh jangan tidur lagi. Coba, setuju? Setuju tidak tidur lagi? bisa gosip nggak bareng mertua tentang suaminya? Lebih baik jangan, lebih baik jangan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya teman-teman yang terhormat. Halo, ketemu lagi di channel Bule Barbie. Dan hari ini aku bersama teman lama aku yang benar-benar teman dekat aku. Bisa perkenalkan dirinya? Nama saya Ibu Violeta. Saya sudah 5 tahun mengajar ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya dengan bahasa Rusia di channel saya di YouTube. Banyak orang tahu saya. Dan setahun yang lalu kita sudah ada video dengan teman saya Bule Barbie. Betul sekali. Tahun kemarin banyak banget orang suka dengan omongan Violeta karena orang Violeta itu pintar sekali. Waktu aku datang ke Indonesia pertama kali, Ibu Violeta bantu saya untuk ajarin bahasa Indonesia sedikit ya. Ya, grammarnya bahasa Indonesia saya mengajar Bule Barbie. Betul. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik sama bahasa Indonesia aku yang masih rusak-rusak, kalian bisa bertemu video pertamanya di channel Violeta ya. Iya. masih up sih videonya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal Ibu Violeta sudah berapa lama di Indonesia? Saya udah kasih tahu, tapi yang orang yang belum tahu ya, saya di sini ya, kehidupan saya hubungan dengan Indonesia lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun, sejak tahun 2012 saya tinggal di Jakarta. Waduh. Saya sangat senang di sini. Apa yang membuat Ibu Violeta senang di Indonesia? Semuanya. Semuanya. Dari iklim sampai harga-harga, sampai orang di sini, hospitality, orang yang ramah tamah di sini sangat. Saya cinta semua di sini di Indonesia. Semuanya senang. Semuanya, waduh. Jadi terharu dengarnya, padahal saya baru 4 tahun di Indonesia, tapi saya setuju sangat sama Setuju ya, setuju. Apalagi ya harga-harga barang, harga-harga atau bonteng, aduh. harga-harga makanan di sini ya Betul. enak ya. Rasanya enak sama harganya juga enak gitu. Ibu Violeta dari negara mana ya? Ya, saya lahir di Uzbekistan. Saya orang Rusia tapi lahir di Uzbekistan. Saya warga negara Indonesia sudah sejak 2002. Sudah di sini. Jadi sekarang saya orang Indonesia ya. Sudah orang Indonesia. Benar-benar lokal sekali ya. Lokal sekali, lokal sekali. Sudah saya menjadi ibu. Ibu Sudah di menjadi sini. ibu. Menjadi ibu, menjadi nenek. Karena sekarang saya punya 2 cucu ya. Cucu saya yang nomor 2 sekarang 1 tahun 8 bulan. Manis sekali anaknya. Manis, sangat manis. Alhamdulillah ya. Berarti sudah menikah dengan cowok orang Indonesia. Ya, sudah menikah. Sudah lama, lebih dari 20 tahun. Terus cerai, menikah lagi ya sama orang Indonesia. Sekarang punya anak, punya cucu. Saya sangat senang. Sangat senang. Alhamdulillah ya. Ini sebenarnya aku di sini ada di sini buat tanya-tanya sedikit Ibu Violeta. Gimana sih cara untuk menjadi ibu Indonesia? Karena aku sendiri aku belum menikah, aku belum beranak dan aku belum punya masalah mertua-mertua, tapi aku sangat tertarik sama ini. Tapi ada rencana yang menikah di sini sama orang Indonesia? Ada. Jadi Ada rencana ya? makanya pengen belajar jadi ibu Indonesia gitu. Ya, bagaimana ya menjadi yang baik? Ya itu gampang sekali, tapi harus rajin ya. Rajin. Itu gampang, tapi harus rajin dan harus yang sincerely itu dengan senang hati ya. Yang paling penting menghormati orang tua, menghormati mertua. Selalu tanya izin, selalu kalau mau berangkat minta permit ya. Pamit dulu. Terus kalau tinggal bersama-sama selalu bantu orang tua ya, orang tuanya, suami. Hormat itu nomor 1. Oke. Terus gimana cara kita sebagai orang luar menunjukkan kehormatan kepada mertua? Ya, saya bisa kasih contoh. Boleh sekarang saya kasih contoh? Sepertinya ibu ya, ibu menjadi mertua ya. Mertua. Saya sepertinya baru datang keluarga ini, baru ya. Terus saya mau permit dulu, saya mau kemana-mana ya. Tanya saya, mau kemana saya yang bertanya saya? Mau kemana? Oh ibu, saya mau ke mall ya. Boleh pamit dulu?
Jangan takut dan jangan malu ya. Kalau hidungnya sampai di sini tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bahkan kalau begini ya, juga di sini hidungnya juga tidak apa-apa ya. Tapi takut kayak bau atau risih mungkin. No, jangan memikir tentang bau. Oke. Format number one yang begini. Kalau di sini di sini tidak cukup ya. Ini hidungnya. Nah, ini paling hormat. Jadi semua terima orang mertua. Sangat menghormati. Berarti kalau mau jalan-jalan kemana-mana harus pamit dulu ya sama Pamit mertua. dulu selalu, tidak boleh. Mau kemana? Oke, saya pergi. No, tidak boleh begitu. Pamit dulu sama mereka. Mereka oke ya, mereka memberikan izin, udah berangkat. Oke. Berarti kalau misalnya menjadi ibu orang Indonesia, aduh saya jadi tertarik banget. Gimana tuh gimana tuh? Misalnya sehari-hari, boleh mungkin ibu biar Liata menjelaskan gimana rutinitas jadi ibu atau apa? Iya. Ya itu biasa, gampang. Yang penting rajin bangun ya. Bangun jam berapa ya? Jam subuh ya, subuh dulu. Terus habis subuh jangan tidur lagi. Coba, setuju? Setuju tidak tidur lagi? Setuju tidak tidur lagi? Karena seluruh keluarga udah habis subuh tidur lagi. Tapi kamu setuju? Tidak tidur ya? Langsung ke dapur ya, langsung ke dapur. Nah, ke dapur karena harus gorengan ini semuanya menyiapkan ya, masak taruh di atas meja agar semuanya bangun udah ada makanan di atas meja. Itu namanya rajin. Harus ya, jangan Berarti tidur. bangun jam berapa ya? Bangun ya jam 4 yang paling ya, atau sebelum jam 4 ya, sebelum jam 4 seperempat jam sebelumnya. Waduh. Iya. Waduh. Habis masak tidak boleh tidur lagi. Tidak boleh tidur lagi. Tidak boleh tidur lagi. Ngapain waktu itu? Ya, ambil alat ngepel. Alat sapu dulu ya. Sapuin setiap kamar. Udah, seluruh rumah, semua rumah kamar sapu. Terus keluar dari rumah. Dekat rumahnya juga, lapangannya di dekat rumah juga sapuin semua. Tidak boleh tidur lagi ya. Boleh nggak marahin suaminya kok tidur terus? No, tidak. Karena dia tahu sendiri ya, dia tidur atau tidak tidur itu bukan urusan kita ya. Urusan kita apa? Masak dulu, terus sapuin, ngepel. Setelah sapuin ngepel ya, ngepelnya semuanya. Oke, bersih semua ya. Waktu itu udah lihat, udah mertua bangun lagi. Wah. Oh berarti harus tinggal bareng mertuanya. Ya, Oh. mertua mau kopi atau teh harus tanya dulu. Ibu mau teh atau mau kopi itu? Wah, Ya, gemes ya. bantu memberikan, mempersilahkan makan, itu yang baik. Itu pola hidup yang baik untuk ibu yang baik di Indonesia. Waduh. Mau tanya ya kapan tidur? Ya Kapan tidur? Nanti mungkin ada beberapa, mungkin 1 jam sebelum Johor bisa tidur sedikit, bisa. Aku pernah dengar Nabi Muhammad juga itu suka tidur 1 jam kayak di seharian gitu ya, kayak 1 jam. Ya, kita bisa ambil contoh dari Nabi Muhammad ya. Bisa juga sesuai dengan keadaan kita. Jika terlalu capek ya bisa tidur. Boleh ya tidur. Boleh karena mertua di sini semua orang yang sangat baik. Ya. Mertua di sini sangat baik ya. Saya sudah berpengalaman ya, dua kali saya menikah di sini, 2 kali. Mertua dari suami yang nomor 1 baik sekali. Mertua yang dari suami yang nomor 2 sekarang ya, orang Indonesia juga sangat baik. Ya, Kadang-kadang kamu tahu, kadang-kadang mertua lebih bagus ya hubungannya kepada kamu daripada dari suami. Ya, tentunya. Karena mertua selalu sayang. Malah sama lebih kamu. sayang mertua daripada suaminya sendiri. Iya, daripada suaminya sendiri. Coba Mereka bayangin aja. selalu mau mendukung, selalu tanya capek atau enggak. Itu sangat penting karena mertua di sekali ya. sini sangat bagus. Sangat bagus. Apa yang ibu pelajari sejak tinggal di Indonesia? Maksudnya apa yang paling penting menjadi ibu? Jadi kehormatannya. Yang paling penting untuk kita ya, kita orang lain ya, orang bule yang datang ke sini, kita harus belajar dari orang Indonesia bagaimana patient ya, sabar dan sadar. Itu
Hanya itu saya belajar di sini, sabar dan sadar. Sabar dan sadar. Ya, Kalau sabar. macetan di Jakarta kan harus jadi sabar ya. Sabar dan sadar. Ya, macet. Atau ada masalah apa saja di dalam keluarga, harus sabar aja. Itu Sabar yang ya? penting. Sabar. Yang lain kita semua bisa ya. Kita bisa rajin, kita suka kerja, kita orang yang kemampuannya juga banyak ya. Tapi yang kesabarannya kita kurang. Kita bisa belajar dari orang Indonesia. Yang kesabaran. Hanya itu belajar. Caranya gimana tuh ambil hati cowok Indonesia? Karena aku sudah 4 tahun tinggal di Indonesia dan aku pengen pacaran sama cowok orang Indonesia, tapi kayaknya nggak pernah aku ditabrak. Maksudnya aku digombal. Iya, itu juga nasib. Nasib, Jika ya. kita cari yang mau menikah itu bisa tidak terjadi karena ya sesuai dengan agama Islam begitu ya, sudah semuanya tertulis sebelumnya ya, Iya. sebelum kita lahir di dunia ini. Karena itu hanya lihat nasib. Dan juga bisa bantuan dari ibu dan bapak karena ibu dan bapak bisa membantu untuk dua orang menikah. Oh iya, maaf ya guys, bentar ya hujan. Oke, maaf ya guys. Ya maaf kita pindah ya. Pindah karena hujan. Lagi musim hujan ya di Jakarta. Ya sekarang musim hujan ya, petir terus, gluduk ya, gluduk terus. Gluduk apa? Gluduk itu seperti petir, gluduk. Oh iya, betul. Guru bahasa Indonesia, Guru, aku kalau misalnya sama Ibu Violeta bertemu, aku selalu jadi makin pintar. Pasti ada kata-kata baru yang Ibu Violeta ada pengetahuan, dapat pengetahuan. Jadi aku tuh sangat penasaran tuh gimana cara ambil hati cowok orang Indonesia, karena aku kalau misalnya bertemu sama teman aku, misalnya aku kayak di salon biar rambut rumput, terus cowoknya bilang, "Duh, kamu jangan deh pernah tabrak cowok orang Indonesia karena nanti mereka pikir kamu modus. Kamu seperti kayak gatel." Iya, tentunya. Jadi aku sudah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku pernah pacaran sama orang Jawa, tapi putus. Apakah jodoh aku bukan di Indonesia apa gimana ya? Ya, itu sesuai dengan nasib ya. Iya. Tapi kalau mau di sini temukan calon suami. Ambil hatinya. Iya, ambil hatinya, kelakuan baik, hatinya baik ya. Kalau berteman, sekarang saya tahu Bule Barbe juga ikut pelajaran bahasa Inggris ya. Mungkin di sana juga ada peserta-peserta di grup ya, orang Indonesia. Ya bisa lihat di sana ya, cari di sana. Karena kita biasanya cari calon suami di suasana yang kita melakukan sesuatu ya, yang kegiatan kita. Pasti yang laki-laki yang calon suami pasti juga bisa ikut belajar bahasa Inggris ya. Di grupnya mungkin ada salah satu, bisa lihat ya, bisa tunggu lihat. Mungkin dia juga jatuh cinta. Mungkin ya. Tapi ini online. Ini online grup ya. Ya online atau tidak juga bisa Zoom kan. Lewat Zoom juga bisa ketemu. Ya. Tapi itu selalu itu nasib ya. Karena nasib kita udah tertulis sebelumnya kita lahir di dunia ini ya, sesuai dengan agama Islam begitu. Tapi masih kita bisa berdoa. Ya, itu ya, berdoa itu bagus sekali, caranya yang sangat bagus. Berdoa aja. Minta Allah, minta Tuhan memberikan calon suami yang baik, orang Indonesia. Insya Allah ya, insya Allah. Ibu Violeta pernah menikah sama cowok Rusia? Ya, sudah pernah. Waktu saya sangat muda. Ya, suami saya yang pertama, yang nomor 1 orang Rusia. Ya, ada beda jauh. Sama orang Indonesia. Ya? Sangat beda jauh. Suami Rusia ya, tidak begitu sabar ya. Kalau kita mulai membandingkan. Iya, apa perbedaannya tuh sama Iya. cowok Rusia dan cowok Ya, Indonesia? perbedaannya tidak begitu sabar. Suami Indonesia sangat sabar. Dan saya juga belajar banyak kesabaran dari suami. Tinggal di Indonesia bertahun-tahun, belajar banyak kesabarannya dari dia. Cowok itu adalah pemimpin kita ya. Jadi kalau kita melihat dia sabar, jadi kita ikut juga sabar ya. Iya, juga. Lihat pola hidup mertua ya, itu yang orang tuanya suami ya. Lihat pola hidup suami, mereka sangat sabar di sini, sangat. Juga kita bisa belajar dan ikut
pola hidupnya, ikut. Iya, iya. Ada nggak sih kayak shock atau kayak misalnya ibu melihat mertua orang Indonesia terus shock melihat kelakuannya atau keadaannya atau pola hidup kayak gimana ya gitu? Ya, shocknya hanya itu. Saya very emosional ya. Emosi saya tinggi. Ya, saya orang ya yang emosi saya tinggi. Karena kalau terjadi apa saja, saya mulai teriak, saya mulai nervous, mulai cari cara bagaimana bisa memutuskan problem. Saya lihat ya, pola hidup mertua, pola hidup suami saya. Mereka tenang saja. Soalnya tenang sayangku, tenang ya, tenang. Itu saya belajar, itu shock. Kenapa mereka tidak ada reaksi seperti saya? Iya. Kenapa mereka tidak begitu khawatir seperti saya? Nah, karena mereka orang tenang. Tenang aja ya. Ya, hanya itu ya, was very strange for me. Tapi yang lain saya semua terima, enak di sini. Saya sangat suka kelakuan orang Indonesia, pola hidupnya. Enak untuk saya. Kalau makanan? Oh iya, tentang makanan ya kita. Ya, untuk menjadi ibu baik harus belajar masak sambal. Oh, sambal itu yang utama ya. Kalau di rumah tidak ada apa-apa, cuma nasi dan ada sambal, udah enak sekali. Udah, suami pasti kenyang. Bonteng boleh ya? Boleh juga, tapi yang sambal itu number one. Sambalnya Ulek-ulek gitu ya yang. No, ulek-ulek saya tidak ulek, saya menggunakan blender aja. Blender aja. Iya, karena blender itu cepat ya, cepat. Kalau ulek-ulek sulit ya, apalagi umur saya sudah 54 sulit ya ulek-ulekan. Saya pakai blender aja. Enak sekali ibu juga. umurnya 5 berapa? Ya 54. 54. Masya Allah, ibu biar awet muda banget. Terima kasih. Awet karena di Indonesia di sini iklim bagus ya, iklim tropis. Karena itu kulit tidak ada keriput. Jika pindah ke sana ke luar negeri, coba di sana kering sekali udaranya, langsung keriput. Di sini enak, tidak ada keriputannya. Enak kan ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita masak Indomie itu boleh nggak ya? Kayak masak Indomie terlalu gampang, jangan Indomie lebih baik. Yang paling gampang juga nasi goreng ya. Oh, nasi Tapi goreng, nasi goreng ya itu enak, nasi goreng. Bisa belajar apa saja ya, daging rendang saya suka. Tapi number one itu sambal. Harus ada sambal di atas meja. Oh, kalau misalnya kita masak sambal, itu suaminya bisa kasih seluruh gaji buat kita. bisa Kalau kasih kita- gaji, berkajian, kado. Kalau ada sambal ya. Ya kalau ada sambal. Oke. Ya, karena ya harus makan enak ya. Makan enak tanpa sambal nggak mungkin. Kalau suami perut enak ya udah hidup enak. Kalau aku boleh tahu kan ibu sekarang aku melihat ibu masya Allah pakai kerudung. Iya. Apakah sudah dari lahir agama Islam atau gimana? No, tidak dari lahir. Dulu saya Kristen, saya mualaf. Saya pakai ini waktu saya umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun ya belum pernah pakai kerudung, belum pernah. Baru ya? Baru 14 tahun. 14 tahun pakai kerudung. Sebelumnya never. Oke. Gimana tuh cara keputusannya untuk mulai pakai kerudung kalau boleh tahu? Ya karena udah umur saya mengerti. Saya udah umurnya banyak 40 lebih. Saya harus pakai kerudung. Ya kalau saya menghormati diri sendiri ya, saya pakai kerudung. Tidak ada orang yang paksa. Tidak ada orang yang suruh saya pakai kerudung. No, tidak ada yang suruh. Tidak ada ya? Saya sendiri ya. Saya lihat juga contohnya dari mana saya ambil contohnya. Dari orang, dari ibu-ibu di kompleks saya, dari keluarga yang saya tinggal. Ya, saya ambil contoh dari mereka. Berarti aku boleh tahu apa yang membuat ibu untuk jadi mualaf ke agama Islam? Ya, karena saya menikah sama orang Indonesia, dia beragama Islam. Karena itu saya belajar agama Islam dulu, ya, membaca Al-Quran, mengerti ada Al-Quran yang sudah terjemahkan ke bahasa ibu saya, bahasa Rusia. Saya paham, ya, saya terima. Habis itu saya menikah dan mualaf, masuk agama Islam. Berarti karena cowok yang tepat gitu. Ya, kalau ada cinta, kalau benar-benar masuk cinta ya, sudah benar jatuh cinta sama calon suami,
pasti mau terima agamanya juga. Iya, pasti. Ada nggak sih cara susah untuk beradaptasi dengan agama Islam? Maksudnya kayak datang ke Indonesia, terus nggak tahu siapa-siapa di sini, terus jadi punya cowok di sini, menikah, terus kayak agama Islam, gimana tuh kayak cara adaptasinya? Ya, kalau beradaptasi yang pola hidup dalam keluarga yang beragama Islam ya, di sana kita juga rajin ya. Karena kalau kita lewatin subuh atau lewatin yang sholat yang lain ya juga tidak enak. Jadi kita harus juga on time. Jika sudah ada waktu sholat, kita harus sudah siap ya, sudah wudhu, sudah siap. Jadi bisa bantu dengan HP ya, alarm agar kita langsung tahu ada alarm ya, saya harus ikut sholatnya ya, karena ada banyak kegiatan, kita bisa belajar, bisa membaca, bisa apa ya. Betul. Kalau dari secara spiritual, apakah Ibu Violeta memang ya cocok agama Islam? Maksudnya kayak awalnya itu rencananya masuk agama Islam karena ya temuin cowok yang tepat, tapi setelah itu jadinya tertarik gitu kayak maksudnya apakah saya belajar agama Islam sebelumnya. Sebelumnya ya, karena saya lahir di Uzbekistan ya, saya udah bilang di sana agama Islam. Jadi dari kecil saya sudah tahu agama Islam, sudah tahu karena di sekolah saya, di tempat kerja, dimanapun ada banyak orang yang beragama Islam. Saya udah tahu pola hidup. Tapi masuk Islam di Indonesia baru? Ya, baru masuk Islam karena menikah. Tapi pola hidup saya udah terima sebelumnya. Sudah tahu sebelumnya ya. Di sini hanya belajar yang tidak lewatin sholat ya. Pagi 5 kali sehari. Yang itu karena di sana di Uzbekistan atau di Rusia juga ada banyak orang beragama Islam. Di sana orang suka lewat sholat. Oh iya. Ya, suka. Ya, di sini saya hanya itu belajar supaya tidak lewat, ada alarm. Yang lain semuanya saya sudah belajar sebelumnya. Dan itu tidak begitu sulit karena dasarnya sama, dasarnya Bible ya, Betul. Ya, semua yang nabi-nabi dari Bible, termasuk Isa. Karena itu udah pengetahuannya ada penuh. Cuma belajar yang lebih teliti tentang kehidupan Nabi Muhammad. Betul. Itu lebih teliti. Itu saya belajar di sini. Oke, alhamdulillah. Aku juga baru belajar tentang agama Islam setelah pindah ke Indonesia. Jadi ya ada ketertarikan setelah pindah ke Indonesia. Karena di Jerman juga sangat beda sih agama Islam yang ditunjukkan. Tapi setahu aku Uzbekistan juga lumayan agama Islam itu terutamakan ya. Ya, hampir 97% beragama Islam. Wah, lebih besar dari Indonesia ya? Lebih ya. Di sini ada banyak orang Kristen, ada Katolik ya. Ada di sana di Uzbekistan tidak ada Katolik. Di Rusia juga Katolik bahkan sampai 1% belum ada. Oh iya. Ya. Insyaallah semoga nasibnya mungkin dapat jodoh di Indonesia, tapi nggak ada yang tahu kan. Tapi buat ibu, ada nggak sih nasihat-nasihat untuk aku menjadi ibu Indonesia yang baik? Maksudnya dari anak-anak, misalnya punya anak atau apa gitu. Yang nomor 1 ya sabar. Terus nomor 2 menghormati orang tua. Ya, orang tua itu mertua. Terus masak sambal. Penting sekali. Okay. Dan rajin untuk menyiapkan makanan di atas meja, masak. Itu sudah yang lain. Yang penting itu menghormati. Karena kita bisa panggil pembantu juga kan? Bisa panggil pembantu. Iya, yang penting menghormati orang tua. Itu aja. Gampang, udah disayang sama mertua. Ya, sayang sama mertua ya. Tapi kalau kita wajahnya bule, apakah mungkin beliau pikir kita mungkin persepsinya kayak kita orang gila atau apa? Tidak. Mereka sangat sabar. Saya belum pernah ketemu yang sesuatu yang tidak baik dari orang Indonesia. Dari mertua, dari keluarga suami, belum pernah ketemu sesuatu yang buruk. Selalu semua terima, bahkan saya sangat emosional ya. Tapi mereka sangat sabar sama saya. Oh, berarti kalau teriak misalnya kayak aduh suami nih kurang ajar atau apa, mertua
aduh sayang gitu. Ya, ya, sabar, tenang, tenang. Bisa gosip nggak bareng mertua tentang suaminya? Lebih baik jangan, lebih baik jangan. Jangan bilang sesuatu yang buruk tentang mertua kepada suami. Jangan bilang sesuatu yang buruk kepada mertua tentang suami ya. Jangan ya, jangan. Oh iya boleh, oke. Iya, jangan. Kalau ada masalah sama suami bisa membahas semuanya dengan suami ya. Oke. Jangan gosip, mereka tidak suka. Mereka bisa terima tapi tidak suka, tidak enak. Apalagi berbicara sesuatu yang buruk tentang orang tua. Tidak boleh. Apalagi mertua di sini sangat baik. Selama saya udah warga negara Indonesia sejak 2002, belum pernah ketemu di sini orang galak atau orang yang keras atau kasar. Lembut ya? Lembut semuanya. Jadi aku makin tertarik. Untuk kedepannya, apakah ibu tetap mau menetap di Indonesia karena udah dapat KTP gitu, udah dapat suami? Ya, sudah menetap. Saya juga pulang ke sana, ke tanah air saya yang sebelumnya, ya Uzbekistan. Juga pergi ke Rusia, yang keluarga saya separuh tinggal di Rusia juga, di Moskow. Saya coba tinggal di sana, tinggal di Uzbek, tinggal di Rusia, tapi tidak seenak sepertinya saya tinggal di sini. Ya, di sini kehidupannya lebih enak. Karena itu saya bisa membandingkan. Jadi rencana saya terus-menerus di Indonesia aja. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, dan terima kasih banyak untuk nasihat-nasihat untuk menjadi ibu Indonesia yang baik dan tidak membuat saya takut dengan mertua Indonesia. Ya, jangan takut. Ya, Bisa takut suami tapi jangan takut mertuanya. Mertua bagus, baik, sangat. Orang yang sangat baik. Oke, soalnya aku belum bisa masak nasi Padang, jadi aku agak takut. Ya, mungkin nanti calon suami bisa orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang banyak ya di sini suku bangsa. Ya, nanti udah bisa belajar masakannya ya, khusus ya. Aku ambil kursus, aku akan belajar. Demi suaminya. Demi. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga Ibu Barbie, belum menjadi ibu. Semoga insya menjadi ibu. Belum menjadi. Ya, tapi terima kasih banyak atas keundangannya ke sini untuk kita berbicara, kita ketemu, makan, minum bersama. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman sayang-sayangku yang mungkin tertarik untuk belajar bahasa Rusia, apalagi untuk cewek atau cowok yang mencari cowok Rusia atau cewek Rusia yang pengen menikah dengan orang bule, kalian boleh banget untuk subscribe ke YouTube channel Ibu Violeta, karena Terima kasih. beliau itu ajarin bahasa Rusia untuk semua orang dan bener-bener bagus. Kalian lihat bahasa Indonesiaku dari awal grammar itu dari Ibu Violeta. Terima kasih. Pokoknya guru yang terbaik yang setahu aku. Terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatian ya teman-teman yang terhormat. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Bule Barbie dan coba komen kalau kalian pengen YouTube video baru dengan Ibu Violeta. Dadah.